Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pelajaran sosiologi. Kita akan melanjutkan materi. Saat ini kita akan membahas tentang objek kajian sosiologi dan pokok bahasan sosiologi. Nah, pertama, apa sih objek kajian dari sosiologi itu? Nah, objek kajian itu merupakan suatu materi-materi apa yang akan dipelajari oleh pelajaran sosiologi. Kan nggak mungkin semua hal itu dipelajari oleh sosiologi. Walaupun sosiologi itu mempelajari tentang hal-hal yang sifatnya sosial atau masyarakat, nah tentunya perlu diperjelas apa saja sih materi-materi atau kehidupan masyarakat yang seperti apa yang bisa dipelajari atau bisa dijelaskan dengan ilmu sosiologi itu. Nah, pertama, dalam objek kajian sosiologi ada yang namanya objek material dan objek formal. Kita bahas dulu yang objek material. Apa objek material? Nah, material, jadi seperti bahan, ya. Bahan yang akan digunakan dalam pelajaran sosiologi, ya. Bahan ini meliputi apa-apa saja, ya, materi yang bisa dipelajari oleh ilmu sosiologi. Nah, tentunya berkaitan dengan hal-hal sosial. Tapi apa saja hal-hal sosial itu? Yang pertama tentunya adalah objek manusia. Yang kedua masyarakat, kehidupan sosial, gejala-gejala sosial, interaksi di dalam masyarakat, lalu struktur dan proses hubungan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nah, tentunya materi ini bagaimana caranya, bagaimana ngomongnya, ya. Bagaimana ngomongnya sosiologi tentang beberapa materi yang ada ini. Nah, tentunya sosiologi itu mempunyai ciri khas tertentu, ya, mempunyai ciri khas tertentu. Bagaimana misalnya manusia ini dijelaskan oleh pelajaran sosiologi. Nah, bagaimana cara menjelaskan materi-materi pada objek, ya, pada objek material ini? Cara menjelaskannya yaitu kita menggunakan bantuan objek formal. Nah, sekarang apa itu objek formal? Objek formal itu adalah sudut pandang atau cara tinjau atas objek material, ya. Jadi objek formal ini, ya, adalah cara pandang, ya, cara pandang atau sudut pandang atas objek material. Jadi bagaimana kita mempelajari materi ini? Nah, bagaimana caranya ini? Kita membutuhkan bantuan dari objek formal, gitu. Nah, ini, ya, bagaimana kita melihat suatu materi dan bagaimana cara materi itu dapat menjelaskannya. Nah, tentunya ketika kita menggunakan objek formal, ya, objek formal sosiologi ini tentunya kita nanti bisa membedakan materi objek material ini, ya, bisa membedakan dari ilmu-ilmu yang lain, gitu. Jadi sudut pandang punya karakter tersendiri bagaimana sosiologi itu membahas dari objek materialnya. Nah, kalau kalian sudah paham objek material dan objek formal, nah nanti kalian bisa membedakan satu ilmu dengan ilmu yang lainnya, ya, membedakan cara sosiologi memandang suatu masalah
ya dengan ilmu yang lainnya, walaupun ada nanti objek materialnya yang sama loh. Bagaimana itu ya? Jadi nanti ada ilmu yang lain ya, ada antropologi, ekonomi, geografi, atau biologi, kalian kan dari MIPA ya. Bagaimana nanti ada suatu objek yang sama, misalnya manusia ya. Bagaimana sosiologi melihat materi manusia, objek manusia. Bagaimana antropologi melihat objek manusia. Bagaimana geografi melihat objek manusia. Nah, itu kan suatu objek yang sama. Nah, tetapi mau dijelaskan oleh banyak ilmu. Nah, itu kan tentu harus punya karakter yang kuat ya. Harus punya ciri-ciri bagaimana menjelaskan materi-materi yang sama itu. Nah, kalau sudah bisa nanti baru kalian bisa membedakan ya. Bagaimana cara satu ilmu ini melihat suatu objek, melihat suatu masalah dengan ilmu-ilmu yang lain. Kita lanjut. Nah, contohnya kita mau ini ya, masih membahas objek formal ya. Nah, saya punya contoh tadi itu, misalnya kita punya objek material yaitu manusia ya. Objek materialnya manusia. Nah, bagaimana sosiologi itu melihat menjelaskan tentang manusia ya, apa yang mau dibahas. Nah, tentunya kan nggak hanya sosiologi aja yang bisa mempelajari tentang manusia. Mata pelajaran yang lain ya, disiplin ilmu yang lain juga bisa mempelajari tentang manusia. Nah, tapi dari segi apanya? Nah, kita lihat pertama contohnya dari ekonomi, dari segi ekonominya. Bagaimana ilmu ekonomi memandang manusia? Bagaimana sudut pandang ekonomi terhadap manusia? Nah, ternyata sudut pandang ekonomi terhadap manusia yaitu manusia sebagai makhluk yang selalu ingin memenuhi kebutuhannya ya. Nah, terlihat seperti contoh gambar di sini, interaksi yang terjadi di pasar ya, terjadi hubungan jual beli. Nah, pembeli ingin mendapatkan kebutuhan pokok ya, untuk dimakan di rumah, dimasak. Lalu penjual juga membutuhkan uang untuk kulaan lagi, dan tentunya juga kebutuhan-kebutuhan di rumahnya, mungkin buat sekolah ya, buat beli paket data ya, buat daring gitu. Lalu yang kedua, misalnya antropologi ya. Nah, antropologi ini juga disiplin ilmu sendiri. Nah, bagaimana antropologi melihat manusia, sudut pandangnya? Nah, ternyata dalam ilmu antropologi, manusia itu dipandang sebagai makhluk yang menciptakan suatu kebudayaan. Nah, jadi ilmu antropologi itu membahas manusia tentang kebudayaannya ya. Nah, reok. Selanjutnya, nah sebelum masuk ke sosiologi, mungkin kalau kalian dari IPA ini objek materialnya yang sama, ini manusia, mungkin bagaimana ilmu biologi, kan kalian dari IPA, bagaimana ilmu biologi mempelajari tentang objek material manusia. Nah, apa yang dipelajari biologi pada manusia? Nah, tentunya kan biologi mempelajari tentang apa? Tentang struktur ya, struktur manusia, fungsi organ tubuh ya, tentang pertumbuhannya, asal muasal evolusi ya, teori Darwin, taksonomi, dan lain-lainnya. Nah, tentunya beda, itu kan sudut pandangnya ilmu biologi. Lalu bagaimana sosiologi memandang
objek materi manusia. Nah, ternyata manusia dipandang sebagai makhluk yang saling berinteraksi, ya, hubungan antar manusia dalam kelompok dan antar kelompok dalam masyarakat yang dapat berwujud asosiatif, kerjasama, dan disasosiatif atau persaingan. Nah, jadi bisa dilihat jelas bagaimana sudut pandang ilmu sosiologi dalam membahas objek materi manusia. Nah, jadi sosiologi fokus pada kegiatan interaksinya, ya, interaksi, baik itu interaksi antar individu maupun dengan kelompok. Nah, yang berwujud wujudnya bisa kerjasama, ya, atau persaingan, gitu. Seperti ini. I'm a supergirl.